belum berpikir untuk mendalami politik. Sampai pada suatu ketika ada dari rekan saya mengajak saya untuk masuk P3. Oh, langsung ke P3 saat itu? Langsung masuk DPP P3. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya saya membantu orang sekitar, keluarga, itu kan hanya sesuai kemampuan saya. Tapi saya berpikir kalau saya ada di DPR, saya bisa membantu orang banyak. Jadi semuanya memang betul-betul berproses, mengikuti Sambil jalan, alur, belajar. sambil jalan. Akhirnya saya tahu. Kebentur-bentur. Betul. Yang pertama, saya adalah putri daerah. Nah, itu. Dengan saya meyakinkan bahwa saya putri daerah, masa seorang putri daerah tidak mau memakmurkan atau membantu warga di daerahnya sendiri. Nah, karena Cimahi itu ya padat penduduk. Dan menurut saya itu adalah kota yang unik. Uniknya gimana teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat, 19 hari lagi. Ini harus semangat nih, 19 hari lagi ya. Kita terus luruskan niat kita, ini bagian dari ibadah kita insya Allah menjaga negara kita dengan cara berdemokrasi, dengan cara berpolitik yang edukatif ya. Kenapa penting politik? Karena politik masuk ke hampir semua sendi kehidupan kita. Kalau kita tidak berhasil memilih pemimpin yang baik, kita akan dalam suasana yang kurang bagus setidaknya 5 tahun ke depan. Ya, buat anak-anak milenial, Gen Z ini penting banget. Kita sebenarnya pengen bilang politik ini saking pentingnya, kalau bisa jangan salah pilih. Karena kalau salah pilih, ini bukan kayak game yang di restart, abis kalah, terus tinggal dipencet restart, terus start lagi. Nggak bisa kayak gitu. Ini paling nggak kita bisa main lagi 5 tahun lagi. Mumpung kedaulatan ada di tangan rakyat, ya kita manfaatkan. Ayo kita pilih orang-orang yang terbaik. Dan salah satu orang-orang yang baik menurut kami hadirkan ada Teh Gita Widya Santi. Beliau ada di Jabar 1, nomor urut 3. Ya, betul ya Teh ya? Betul. Ya, Assalamualapaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sampurasun? Rampes. Rampes. Teh Gita ini menarik ya, kalau aku lihat masih muda gitu ya, terus aktivitasnya banyak. Beliau tuh sekarang menjadi TA atau tenaga ahli di DPR RI, Ya. kemudian di DPP P3 juga menjadi salah satu wakil ketua lembaga. Bidang apa Teh? Pemberdayaan petani dan nelayan, Lembaga Pemberdayaan Petani dan Nelayan. Dan salah satu ketua PPWPP. Ya. Itu Banom ya, Badan Otonom. Salah satu Banom P3. WPP itu apa Teh? Wanita Persatuan Pembangunan. Oke. Kemudian anggota Dewan Pakar ICMI. Ya. Wih, ngeri. Selebihnya saya minta tolong nih Teteh yang kasih tahu ke kita. Kan tak kenal maka tak kenal Teh. Jadi kita kepengen para pemilih ini semakin mengenal Teteh dan tahu portofolionya apa. Mangga Teh, kira-kira apa yang penting untuk di-mention kepada yang menyaksikan kita? Ya, jadi tadi kan disebutkan latar belakang saya dari mana profesi saya sehari-hari, saya TA fraksi, kemudian saya juga di DPP P3 salah satu wakil ketua lembaga, saya juga aktif di beberapa organisasi seperti di ICMI, ini periode kedua dan saat ini ya saya diberikan amanah menjadi anggota Dewan Pakar, itu bidang hubungan luar negeri. Kemudian di PP Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia, saya sebagai bendahara 2. Dan juga di Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan, salah satu Banom P3, saya sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Seni, dan Budaya. Kemudian di Yayasan Wakaf Quran Indonesia, saya sebagai bendahara juga. Nah itu kan beragam, sebetulnya amanah yang diberikan kepada saya itu beragam, tidak satu bidang, dan sebetulnya saya ini backgroundnya itu ya dari dosen sebelumnya. Oh, dosen apa Teh? Di majornya apa? Saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta.
Bidangnya ya ilmu komunikasi. Oh, Ada beberapa jurusan. Karena dulu saya kuliah ya itu bidangnya. memang enaknya ilmu komunikasi itu lebar ya. Apa namanya, profesi yang bisa diambil tuh macam-macam. Ya, betul Dan kalau di sekali. politik ya salah satu yang paling penting komunikasi sih ya Teh. Betul. Oke Teh, kalau ini sebelum masuk ke ngomongin dapil dan politik ya Teh, pengen tahu Teh, Teteh tuh dulu interestnya berorganisasi, interestnya berpolitik tuh datang karena apa Teh? Apa yang membuat Teteh mau masuk ke ruang politik ini? Jadi saya tuh sebetulnya waktu kuliah aktif di organisasi sekolah Dulu ya kuliah di seperti mana Teh? oh ya kuliahnya saya di Unpad. Oh Iya, Unpad. tapi saya D3, Oke. kemudian jeda beberapa tahun saya tidak melanjutkan kuliah dulu, kemudian saya lanjut lagi di Jakarta. Mm-mm. S1 saya PR. Nah, S2-nya ini Entertainment Communication. Sebetulnya saya itu ya bidangnya tuh lebih condong ke entertainment, tapi kenapa Mm. tiba-tiba sekarang saya ada di politik? Oh, Nah, politik itu. butuh hiburan katanya. Ya Teh, lanjut Teh. Kenapa Teteh memilih politik menjadi salah satu bagian dari keseharian Teteh? Ya, awalnya saya memang bukan tidak terlalu menarik terhadap politik ya. Karena bidang saya tidak di politik, tapi saya juga orang yang peduli politik, tapi saya tidak belum berpikir untuk mendalami politik. Sampai pada suatu ketika ada dari rekan saya mengajak saya untuk masuk P3. Oh langsung ke P3 saat itu Teh? Langsung masuk DPP P3. Itu karena waktu itu dibuka pendaftaran untuk caleg. Saya yang kurang mengerti tentang politik, Oh langsung nyalek tuh Teh masuk? iya, Oh. saya yang tidak berpikiran untuk nyalek saat itu diajak nyalek. Nah terus kenapa Dan mau Teh? dan akhirnya ini hal yang menarik juga. Akhirnya Ah. saya ikut nyalek pertama kali tahun 2014. Mm-mm. Nah, setelah saya berada di partai politik, Teh sebelum ke partai politik, kenapa Teteh mau? oke. Kan boleh aja Teteh bilang, ah nggak mau, saya mau kerja aja gitu kan bisa aja. Iya, Kenapa iya. Teh? Iya, karena yang tadinya saya gak mau menjadi mau dengan kita nyalek, ya. Kita mengetahui bagaimana caranya supaya kita menjadi perwakilan rakyat dengan cara apa? Mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, ada satu lagi PR. Kenapa masyarakat mendukung kita? Nah, tentu kan harus ada nilai plus yang kita miliki. Bagaimana cara kita menyapa masyarakat, Mm-mm. menarik perhatian masyarakat, kemudian mendapatkan kepercayaan masyarakat Mm-mm. sehingga akhirnya mendapatkan dukungan. Nah, itu yang menarik buat saya. Kemudian dengan seandainya saat itu saya terpilih sebagai anggota DPR, kalau yang sebelum-sebelumnya ya saya membantu orang sekitar, keluarga, itu kan hanya sesuai kemampuan saya. Tapi saya berpikir, kalau saya ada di DPR, saya bisa membantu orang banyak. Apalagi Teteh udah menjadi TA DPR, semakin mengetahui bahwa kekuatannya tuh besar ya Teh ya, berada di Betul, sana. betul. Nah, oleh karena itu saya semakin tertarik terhadap politik dan nyalek. Semuanya itu berproses, belajar sambil berjalan. Jadi saya tidak instan masuk politik, nyalek, saya mengerti semuanya, tidak. Jadi semuanya memang betul-betul berproses, mengikuti Sambil jalan, alur, belajar sambil ya? jalan. Akhirnya saya tahu. Kebentur-bentur. Betul. Tadinya saya banyak hal yang tidak saya tahu, akhirnya tahu kesalahan-kesalahan apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian ada kesalahan-kesalahan apa yang tidak disengaja, akhirnya itu menjadikan sebuah pelajaran untuk saya. Teh, sekarang kita coba masuk ke dapil ya Teh. Kan Jabar itu, apalagi kota Bandung, sebenarnya suasananya itu kan potensinya besar sekali ya Teh. Iya. Tapi pasti juga ini sama dengan Cimahi ya. Mungkin Cimahi ya mirip-mirip lah ya, udah perkotaan juga. Tetapi suasananya tentu Bandung tuh, apalagi kota Bandung kan kompleksitasnya layaknya kota besar gitu ya. Teteh melihat kota Bandung dan Cimahi ini seperti apa dan apa yang ingin Teteh perjuangkan di sana? Jadi ini kota Bandung itu kan kota kelahiran saya. Nah sebetulnya Bandung itu luas ya, Bandung Raya. Nah tapi fokusnya di kota Bandung, kota kelahiran saya yang berada di
tengah-tengah Jawa Barat, itu pusat kota, terdiri dari 30 kecamatan, dan kota Cimahi ada di sebelahnya kota Bandung, itu terdiri dari 3 kecamatan. Keduanya bersebelahan tapi memiliki karakter yang berbeda. Dan kota Bandung pun memiliki karakteristik yang berbeda. Di wilayah satu dengan wilayah lainnya, maksud saya kecamatan satu dengan kecamatan lainnya ya, karena jumlah penduduk, kemudian penduduknya itu apakah warga Bandung asli ataukah pendatang dari luar kota Bandung, luar Jawa Barat, atau luar Pulau Jawa. Nah, dengan begitu sangat beragam yang saya lihat karakteristik masyarakat di kota Bandung. Udah heterogen banget ya Teh. Iya, betul. Dan juga Cimahi pun sama. Cimahi walaupun hanya 3 kecamatan, tapi itu menjadi sebuah kota. Karena Cimahi itu ya padat penduduk. Dan menurut saya itu adalah kota yang unik. Uniknya gimana Teh? Uniknya kota Cimahi itu pada saat kita berpikir hanya 3 kecamatan, oh sebuah kota kecil. Pasti pikirannya gitu. Iya. Pada saat saya keliling dapil, ini kan saya ketiga kali ya nyalek di dapil yang sama, tentu saya keliling di dapil. Untuk keliling di satu kecamatan, walaupun capek. sepertinya kecil, itu sepertinya sangat luas. Kayak nggak habis-habis gitu. Iya, karena untuk masuk satu kelurahan pun itu terdiri dari beberapa RW dan itu penduduknya banyak. Dan saya pun beberapa kali ke suatu tempat itu ada yang beberapa kali ke satu tempat saya bisa mengulang-ulang menghafal. Karena daerahnya itu begitu padat penduduk, seperti itu. Padat ya? Padat. Oke. Dan kota Bandung uniknya di situ banyak kreativitas yang dihasilkan oleh anak-anak muda di sana. Seperti banyaknya musisi yang lahir dari kota Bandung. Seniman banyak ya? Seniman ya, musisi, artis, aktor. Kemudian juga sekarang Bandung terkenal dengan pusatnya kuliner, wisata kuliner. Ya, itu. Dan pariwisata ya Teh? Ya, sebelum kalau tempat pariwisata itu ada di sebelahnya kota Bandung ya, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Tapi Wisata semuanya, alam ya Teh ya? Wisata alam, tapi semuanya itu masuk melalui kota Bandung dulu. Iya, pintu masuknya kota Bandung. Teh, kalau Teteh yang lihat kota Bandung dan Cimahi, Teteh udah turun ke dapil, udah bertemu dengan masyarakat. Keresahan apa yang paling dominan dirasakan masyarakat di sana Teh? Bermacam-macam ya, seperti karena di kota Bandung juga sekarang padat penduduk, sehingga masih ditemukan di beberapa tempat ya, yang itu memang berada di tengah kota, tapi seperti pelosok. Nah, karena dengan kondisi masyarakat yang kehidupannya itu ya masih boleh dibilang apa ya, di bawah garis kemiskinan atau ya berada di garis kemiskinan. Nah, itu seperti ada, sebetulnya itu sudah berusaha dituntaskan ya oleh pemerintah Kota Bandung. Tapi karena banyaknya berdatangan penduduk dari luar Kota Bandung yang ingin mencari mata pencaharian di sana, karena kan Kota Bandung terkenal dengan pusat kuliner, kemudian pusat industrinya ada di Kota Cimahi juga. Nah, itu jadilah berdatangan orang-orang yang dari luar Kota Bandung itu. Dan dampaknya seringkali ada di berita-berita gitu ya, ya pengemis, peminta-minta tuh jadi banyak di Kota Bandungnya. Iya. Itu yang Teteh sebenarnya mau address itu ya. yang saya maksudkan. Dan juga yang menjadi keresahan selain di Bandung, di Kota Cimahi pun ya masih ada seperti itu. Walaupun pada saat kita masuk Kota Bandung, ya kita melihat di perkotaan masyarakatnya sudah berada dalam taraf pendidikan yang cukup, kemudian pengetahuannya cukup, pekerjaannya juga baik, ya tapi masih ditemukan lah hal-hal yang seperti tadi saya ceritakan. Teh, kalau melihat Kota Bandung mungkin wisata alamnya mungkin sebagian di kabupaten ya. Iya. Tapi di Kota Bandungnya sendiri kan cukup hidup ya, banyak kafe, banyak pusat perbelanjaan.
ada kehidupan ekonomi yang bergerak cepat gitu di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Tapi dampak ikutannya, eksesnya itu kan macam-macam teh. Bisa jadi ada generasi yang lebar karena logiknya orang yang paling kaya di Bandung dan paling miskin di Bandung akan ada di Kota Bandung. Iya. Kemudian yang paling sering disorot masyarakat adalah soal sampah misalnya. Ini Teteh punya komentar soal hal-hal ini Teh? Iya, soal sampah itu sebetulnya masalah di mana-mana ya, tapi tergantung Betul. cara pengelolaannya. Betul. Nah, saat di Kota Cimahi, dan tidak hanya di Kota Cimahi, di Kota Bandung sampah menumpuk, itu kan memang awalnya karena tempat pembuangan sampah kebakaran ya, dan baru bisa dipadamkan itu dalam jangka waktu cukup lama, sehingga sampah yang harusnya dibuang ke pusat pembuangan sampah tersebut tertimbunlah di mana-mana. Nah itu masalahnya. Nah sebetulnya bisa di-manage dengan cara misalnya membudayakan untuk memilah-milah sampah, sampah plastik, sampah kertas atau organik non-organik, sehingga kan yang bisa didaur ulang itu langsung bisa dieksekusi untuk didaur ulang, sehingga sampah tidak sebanyak itu. Nah masalahnya sekarang masyarakat ini kalau tidak disosialisasikan cara memilah-milah sampah itu, ya ada yang sudah paham mengenai itu, tapi ada juga yang belum paham sehingga sampah masih menumpuk. Itulah yang penting ada edukasi kepada masyarakat, edukasinya yang menarik sehingga masyarakat mau mengikuti pola seperti itu, dan juga tugas pemerintah daerah pun ya tidak terlalu sulit untuk masalah sampah. Iya, iya. Jadi memang mekanisme manajemen pengelolaan sampah itu masih harus ditingkatkan, sama kesadaran publik soal Betul. Menjadi bagian dari manajemen itu juga harus ada ya Teh. Iya. Karena itu terus menjadi headline berita kan. Iya. Misalnya per berapa bulan sekali pasti ada tuh keluar lagi berita Ada sampah lagi di Kota Bandung kalau kayak gitu kan. Ya Teh, sekarang biar adil kita ke Cimahi. Ini Cimahi kan memang satelitnya Kota Bandung, penduduknya lumayan padat, industrinya hidup begitu ya. Tapi ini masih banyak ungkapan dari masyarakat di sana, setidaknya yang kami capture dari beragam informasi. Di sana tuh kabarnya layanan kesehatan masih kurang, kemudian hal-hal yang sifatnya masalah-masalah sosial juga masih ada gitu ya di Kota Cimahi. Teteh melihat hal yang sama atau bisa jadi Teteh bantah saya juga nggak apa-apa, misalnya nggak terkonfirmasi. Saya pernah juga tuh digituin. Bicara kemiskinan, nggak ada yang miskin, misalnya kayak gitu. Kalau Teteh melihat Cimahi memang gimana kondisinya? Yang saya lihat Cimahi bagus juga tata kota, tata pemerintahannya. Oke. Nah kalau masalah untuk pelayanan kesehatan juga sebetulnya itu pelayanan kesehatan sudah baik menurut saya, yang saya lihat dan saya amati secara langsung ataupun dari sumber-sumber data. Nah mungkin masalah-masalah seperti yang dikemukakan itu pasti ada saja, misalnya pada saat beberapa orang memerlukan pelayanan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tapi pelayanannya masih kurang baik seperti itu, sehingga kan itu timbul di pemberitaan. Ya, sekarang sih itu tugasnya ya memang tugas masing-masing pemerintahan kota itu harus fokus terhadap bidang-bidang yang ada ya. Contohnya tadi di bidang kesehatan memang harus betul-betul diperhatikan, sistem yang masih belum bagus gitu ya, harus ditingkatkan lagi. Intinya itu. Kalau kita ngelihat anak-anak muda di Kota Bandung tuh, anak muda kreatif kan, dan UMKM di Kota Bandung menurut saya relatif hidup karena industri pariwisatanya semakin matang ya. Khusus untuk anak-anak muda, apa yang ingin Teteh perjuangkan, baik yang milenial atau Gen Z? Mereka kan kadang-kadang kan isunya kesehatan, isunya misalnya pekerjaan, kekhawatirannya kan soal itu. Teteh ada yang ingin diperjuangkan atau diadres atau program-program apa yang Teteh terfikir untuk mereka Teh? Oke, jadi untuk di Kota Bandung dan Kota Cimahi atau Cimahi tentu. aja? Monggo, dua-duanya boleh. Untuk di Kota Bandung dan Kota Cimahi itu masyarakatnya itu kreativitasnya tinggi. Jadi anak-anak mudanya ya ada kan yang kuliah kemudian ingin bekerja sesuai dengan bidangnya.
ada yang ingin masuk menjadi TNI, Polri, ada yang menjadi politisi, seniman, dan lain-lain. Dan untuk pekerjaan yang saya lihat itu ya kreatif ya rata-rata sampai pada saat lulus SMA pun, oh ini sudah bekerja bisa desain, bekerja di mana misalnya. Dan juga kan sekarang saya tidak menyebutkan merek, Nggak apa-apa kalau mau nyebut juga. ya industri ojek online, kemudian taksi online dan lain-lain. Nah ini kan memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Sehingga tidak ada istilahnya menganggur. Nah harapan saya yang ingin saya perjuangkan untuk anak-anak muda khususnya di daerah saya Kota Bandung dan Kota Cimahi, kemakmuran untuk mereka. Jadi akses untuk pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing itu lebih mudah, tidak terlalu dipersulit dengan birokrasi atau prosedur ya. Tapi bukan berarti tidak melalui seleksi. Nah, kemudian akses untuk berwirausaha pun itu mudah. Jadi intinya usaha apapun yang penting yang baik-baik itu mudah aksesnya seperti itu sehingga mereka bisa hidup makmur, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kejahatan. Kan intinya dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda kan karena ya itu awalnya dari kemiskinan, pengangguran, tidak bekerja, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, ya akhirnya timbullah kejahatan yang bisa didapatkan, dia bisa berbuat karena ada kesempatan, seperti itu. Teh, sekarang saya pengen ngambil angle yang lain. Ini caleg kan banyak Teh ya. Teh itu kalau ke dapil meyakinkannya gimana? Ini logika marketing politik aja ya. Gimana caranya Teteh meyakinkan publik bahwa memilih saya lebih baik dibandingkan yang lain? Nah, gimana tuh Teh? Apa yang Teteh tawarkan sebenarnya kepada masyarakat? Ya. Yang pertama, saya adalah putri daerah. Nah, itu. Dengan saya meyakinkan bahwa saya putri daerah, masa seorang putri daerah tidak mau memakmurkan atau membantu warga di daerahnya sendiri. Nah itu kedua, saya juga harus meyakinkan bahwa saya adalah orang yang memiliki tanggung jawab, komitmen dan kapasitas untuk menduduki kursi DPR RI ya pada saat nyalek sehingga meyakinkan mereka untuk memilih. Dengan bagaimana cara saya meyakinkan mereka. Nah, saya memberikan pemahaman apabila saya terpilih, ya saya ini akan menampung aspirasi dan memperjuangkan apa sih yang selama ini menjadi keluhan atau aspirasi masyarakat. Nah, untuk disampaikan di DPR, kemudian dibahas seperti itu. Tapi yang lebih meyakinkan lagi justru saya tidak ada janji-janji. Karena dengan saya misalnya janji saya kalau menjadi anggota DPR saya akan membelikan mobil misalnya. Nah itu kalau jadi, nah apakah kalau enggak janji saya itu bisa ditepati? Kalau bisa ditepati, bagaimana caranya saya menyediakan mobil? Jadi saya cukup menyampaikan apabila saya terpilih, saya akan memperhatikan dan juga merawat daerah pemilihan ini supaya masyarakatnya itu makmur, tidak banyak lagi keluhan-keluhan. Siapapun yang akan menyampaikan keluhan, aspirasi ya silahkan disampaikan untuk disampaikan lagi di parlemen dan kemudian dibahas sesuai dengan komisinya. Nah kalau saya misalnya ditempatkan nanti di Komisi 10 bidang pendidikan, kemudian saya menerima aspirasi mengenai kesehatan, nah apakah saya dapat memperjuangkan itu? Ya, saya bisa menerima aspirasi itu dan melalui rekan-rekan yang ada di komisi lain, ya saya bisa menyampaikan, tolong diperjuangkan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Teh, salah satu yang kalau kami lihat ya, yang paling diharapkan oleh masyarakat adalah anggota dewan yang terbuka dalam tanda petik bisa diakses gitu ya, karena
nggak sedikit masyarakat tuh menilai anggota dewan itu hanya dekat ke masyarakat kalau pada saat sebelum pemilihan. Tapi kalau sudah selesai pemilihannya sudah terpilih, malah jarang turun ke dapil gitu. Iya. Eh, ya ini opini masyarakat ya. Teteh punya pendapat soal itu atau mungkin Teteh berani berkomitmen apabila amanah itu ada di Teteh, Teteh justru akan memastikan bahwa Teh Gita tidak akan berubah, tetap akan turun ke dapil dan berani memberikan komitmen atau janji politik soal berani turun ke dapil dan mau diakses masyarakat. Ya. Jadi apabila saya terpilih menjadi anggota DPR, itu kan karena masyarakat yang memilih. Iya. Tanpa masyarakat saya tidak akan terpilih. Nah, Karena maka Teteh wakil rakyat ya Teh. karena wakil rakyat, saya itu mendapatkan amanat dari rakyat. Maka kalau setelah terpilih, ya itu tadi saya harus membuka akses untuk masyarakat. Saya harus terbuka. Saya juga harus sering-sering mengunjungi dapil. Maksudnya keliling di mana ini saya mendapatkan suara. Ya pada saat itu saya datang, saya meminta untuk mereka mendukung saya. Nah sekarang saya datangi lagi. Nah apa yang ingin disampaikan seperti itu. Ini kenapa saya tanya Teh? Karena jejak digital itu nggak akan hilang Teh. Ya. Ini sekali kita upload, kalau nanti Teteh dapat, terus Teteh nggak datang lagi ke dapil, nah nanti bisa kita kirimin nih linknya ke Teteh. Ingat dulu sebelum terpilih nih kan Iya. janjinya mau turun dapil. Itu gitu. PR-nya karena kan ada masa reses kan. Iya. Di saat reses itu ya anggota DPR waktunya untuk ke dapil. Ya. Saya benar-benar sebenarnya mendorong pertanyaan ini agar Teteh berkomitmen Iya. untuk manfaatkan turun ke dapil di masa reses itu sesuai dengan perencanaannya kan memang negara sudah memfasilitasi beragam hal ya untuk reses dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan secara optimal gitu. Karena ada aja kan oknum-oknum misalnya tidak mengoptimalkan hal tersebut dan itu sangat disayangkan gitu ya karena ini kan anggaran publik. Oke. Teh, sekarang ada beberapa saran dari teman-teman konsultan politik yang membantu kami yang meriset dapil Teteh. Mungkin sudah dijalankan sebenarnya sarannya, tapi kami hanya coba mengingatkan saja. Ya, dapil Bandung Cimahi, menurut teman-teman cakupan wilayahnya cukup luas, namun akan baik rasanya difokuskan pada pengembangan pariwisata, UMKM, pengelolaan sampah, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan buruh yang bermukim di Bandung. Karena isu-isu ini diyakini teman-teman akan mendulang elektoral begitu. Apabila kita punya program pada setiap isu, mudah-mudahan setidaknya menjadi entry point di saat ketemu dengan mereka gitu ya. Kemudian perluas cakupan kampanye dengan memanfaatkan radio lokal karena di Bandung radio masih punya traksi ke masyarakat, masih banyak yang mendengarkan radio ya. Teh ya. Kemudian media lokal yang lain, TV lokal, konten kreator lokal itu relatif masih punya dampak elektoral. Itu saran dari teman-teman, mana tahu bisa dimanfaatkan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Teh, kita mau lucu-lucuan aja nih Teh, nggak serius-serius Teh. Ya. Ini jawab cepat aja Teh. Dan nggak ada yang salah, jadi semuanya pada dasarnya benar. Kita hanya memberikan gambaran aja ke publik soal profil Teteh. Teteh lebih pilih keputusan yang tepat atau keputusan yang populer? Tepat. Menggandeng atau mengambil keputusan sendiri? Menggandeng. Memimpin dengan hati atau memimpin dengan akal? Dengan hati. Kemudian terbuka terhadap perubahan atau memegang tradisi? Terbuka terhadap perubahan. Mengutamakan tugas atau hubungan? Tugas. Bertindak cepat atau berpikir terlebih dahulu? Berpikir terlebih dahulu. Kerjasama atau kompetisi? Kerjasama. Berpikir kritis atau kreatif? Kreatif. Mendengar atau berbicara? Mendengar. Wah, mudah-mudahan jadi wakil rakyat yang bagus karena Teteh senang mendengar ya. Amin. Teh, sekarang ini benar-benar segmen yang paling akhir. Kami ingin memberikan wadah kepada Teteh untuk berbicara kepada anak-anak muda. Makanya nama segmennya Hai Anak Muda. Di segmen ini sebenarnya Hai Anak Muda ini kami ingin sekali
Teteh tuh semacam one on one gitu ya, melalui mata kamera dengan anak muda. Boleh isinya boleh harapan, boleh ajakan, bahkan ajakan nyoblos juga boleh. Jadi apapun yang penting di-address khusus untuk anak muda. Namanya Hai Anak Muda ya. Jadi Hai Anak Muda titik-titik, Teteh nanti kameranya ada di sini. Silahkan nanti dimanfaatkan dan mungkin bisa dipotong, kita sebarkan menjadi video pendek. Mangga Teh, Hai Anak Muda. Hai anak muda, jangan lupa pada tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk memilih wakil rakyat yang kamu pilih. Kenapa kamu harus peduli sama politik? Nah, ini nih PR-nya ya. Karena dengan peduli terhadap politik berarti teman-teman memiliki kepedulian untuk menentukan masa depan bangsa ya. Dan juga untuk anak-anak muda saya harap semakin kreatif, inovatif, berpikir kritis dan memanfaatkan segala momen yaitu dapat dijadikan hal positif. Seperti itu. Dan jangan lupa anak muda tetap semangat bangun bangsa ini. Kalian harus menjadi generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan bangsa ini kelak ya. Terima kasih. Terima kasih. Teh Gita, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih sudah berkontribusi terhadap perpolitikan di Indonesia dan menjadi perwakilan perempuan. Saya rasa ini apa ya? Apapun nanti hasilnya, saya rasa Teh Gita udah mengambil bagian di saat banyak orang tidak mau repot-repot untuk masuk ke dunia politik, tidak mau mengotori tangan dalam tanda petik ya, karena di sini kan banyak stigma negatifnya. Tapi Teh Gita mau mengambil peran dan saya rasa layak diapresiasi. Apapun hasilnya, kami doakan yang terbaik untuk Teh Gita. Dan ini 19 hari menuju 14 Februari 2024, mudah-mudahan Teh Gita bisa memaksimalkan ikhtiar. Kami menjadi supporting system gitu ya, mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan Teh Gita bisa lancar aktivitas kampanye dan apabila nanti terpilih mohon menjadi anggota yang amanah Teh, karena nama besar P3 tentu nama baik Teteh dan keluarga ada di situ dan lebih jauh dari itu masyarakat tentu juga menantikan kontribusi dari Teh Gita. Atur nuhun pisan sekali lagi. Amin, sama-sama. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Membriono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.